Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Gimana Mas Ahmad, hari ini keadaan dirimu masih sehatkah, stabilkah, atau lagi pusing? Mungkin karena belum gajian misalnya, atau ada hal-hal lain mungkin yang perlu kita ketahui juga dari saudara kita Mas Ahmad ini. Kebetulan siang hari ini kita lagi duduk-duduk santai juga di suasana tepi kolam. Nah, ini suasana kita di sini ya. Kalau bisa dimanapun bisa menikmati pemandangan kolam kita ya, suasana seperti di pinggir danau. Nah, inilah tempat yang begitu indahnya, dimana kita bisa menikmati pemandangan yang Allah berikan kepada kita, menikmati udara, menikmati suasana alam yang cerah ya. Hari ini kita bincang-bincang dengan saudara kita Mas Ahmad ini. Gimana kira-kira suasana hari ini, perasaan hati, apakah kira-kira ada hal-hal yang perlu kita bicarakan? Ya, Mas Ahmad geleng-geleng nggak ada, mungkin karena belum makan siang. Udah belum? Udah ya. Ya biasalah, hidup ini suasana hati itu kadang-kadang bisa berubah-ubah. Yang penting keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jangan pernah berubah. Ya, saudara jamaah, para pemirsa dimanapun berada, bahwasannya segala yang ada di alam ini akan binasa ya. Yang namanya makhluk ya, tumbuh-tumbuhan, binatang, insan ya, kita bangsa manusia, bangsa jin, semua makhluk yang ada di alam ini termasuk bumi dan langit beserta isinya pada masanya nanti akan binasa. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda yang diriwayatkan oleh Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ya, dia katakan bahwasannya innama halaka man halaka qablakum salasun. Nah, ini dia. Bahwasannya Rasul katakan sesungguhnya penyebab kebinasaan umat-umat sebelum kamu ataupun sebelum kalian itu karena 3 hal, kata Nabi. Jadi rupanya perkara-perkara hitungan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu banyak juga itu memberikan satu isyarat kepada diri kita. Kata Nabi begitu. Sesungguhnya inamal halaka man halaka, kata Nabi. Sesungguhnya banyaknya kebinasaan umat-umat sebelum kalian, katanya, itu karena tiga hal, katanya. Jadi kita kan perlu tahu juga, apalagi kita memang orang-orang yang memang hidup di dunia ini memiliki tujuan ya. Kita nggak mau konyol ya kan gitu. Ya kan, sebagaimana alam yang Allah ciptakan ini, kita bisa lihat ya, alam begitu luar biasa, begitu indahnya. Ini langit biru ya. Di atas sana kita lihat, masya Allah, begitu indah. Kemudian ada pohon-pohon itu bergoyang-goyang daunnya. Oh, angin kencang ya, seperti itu. Ini hari angin sangat kencang. Mungkin karena memang perubahan alam, mau musim kemarau atau gimana lah. Itu tidak
mengurangi semangat kita untuk terus ya, tuangin tuh bergoyang-goyang. Apa dia bergoyang? Karena ada angin yang bertiup. Suatu masa tumbuh-tumbuhan ini juga akan binasa. Yang tadinya hidup segar, bugar, ya, seolah-olah seperti pohon yang kokoh, suatu masa akan mengalami yang namanya kehancuran juga. Begitupun diri kita. Maka kita ingat pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipesankan Rasulullah itu melalui sahabat yang meriwayatkan, Ibrahim An-Nakhai, ya. Beliau katakan bahwasannya innama halaka man halaka. Ya. Jadi qablakum salasun. Sesungguhnya banyak binasa umat-umat sebelum kalian itu karena 3 perkara. Yang pertama khaisali bifudulil kalam. Nah, ini khaisali bifudulil kalam. Kalau bahasa Arab ini ya begitu. Kalau kita nggak ngerti mesti kita pelajari juga. Harus rajin banyak baca kan gitu kan. Sebab ayat yang pertama turun di dalam Quran itu juga perintah membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dunia beserta isinya ini yang ciptakan Allah. Tidak ada kebetulan tercipta dengan sendirinya. Termasuk diri kita. Walaupun melalui proses. Ya proses yang panjang gitu. Melalui proses, melalui katakanlah padi kita bilang. Ya. Beras itu sebelum jadi beras dia namanya padi. Padi makan itu mendapatkan makanan dari batangnya, batang padi. Batang padi itu ngambil makanan dari akar melalui tanah. Maka unsur-unsur yang ada di alam ini itu ada pada diri kita yang namanya insan ini. Melalui proses ada zat yang lekat pada diri kita. Kalau boleh tahu zat apa aja yang pertama? Zat air. Ya, zat air itu dominan di diri kita yang namanya manusia. Nah, sifat air ini mengalir. Nah, sifat air ini mengalir. Nah, ini kalau tidak diarahkan, ya, tentu ini juga akan membahayakan diri kita. Tipu daya, ya, menghanyutkan. Makanya ke depannya kita berharap ya, jangan pernah kita tenggelam dalam hal-hal yang akan membinasakan diri kita. Kemudian ada apalagi unsur pada diri kita manusia? Unsur tanah. Tanah ini zatnya, sifat tanah itu kan pasif, ya, ataupun diam. Tanah dia pasif. Keadaan diam ini kalau kepada diri kita maknai ini bodoh. Ya. Diam itu melambangkan keadaan yang bodoh. Kalau tidak dibendung, tidak dididik dengan pendidikan pengetahuan urusan duniakah, apakah akhirat, yang berkaitan dengan akhirat, maka akan bodoh selamanya diri kita. Makanya kita manusia ini, kita belajar itu dari mulai semenjak dari alam rahim, ya, alam kandungan ibu kita sudah diajari, gitu, dididik kita sama kedua orang tua kita. Jadi kita kecil sampai kita kembali kepada Allah. Belajar ini nggak ada istilah tamatnya. Hari ini kita ingat, besok kita bisa lupa, ya kan? Namanya kita manusia ini memiliki keterbatasan juga. Ingatan yang Allah berikan ini juga ada masanya dia juga akan lemah, ya kan? Kemudian unsur yang ketiga pada diri kita manusia ini, unsur api itu zat, ya. Zat api itu sifatnya itu membakar, ya kan? Artinya membakar ini dia keadaannya pemarah. Sebagai
satu keadaan pemarah pada diri kita manusia. Maka orang kalau sudah marah-marah itu akan menghabiskan, akan menghancurkan, akan merusak. Ya. Bukan hanya yang di luar dirinya, juga akan mampu merusak dirinya sendiri. Maka perhatikan orang kalau sudah marah-marah itu akalnya nggak fungsi. Karena kalau orang lagi marah itu nggak bisa berpikir positif. Karena di waktu itu kita lagi dikendalikan oleh setan. Jangan kau marah kata Nabi, jangan kau marah kata Nabi, jangan kau marah kata Nabi sampai 3 kali perkataan itu. Artinya banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nah ini juga akan bisa membinasakan diri kita. Kemudian apa lagi? Zat udara, ya. Udara ini juga merupakan yang tak bisa dipisahkan. Itu juga bagian daripada zat yang ada di diri kita. Unsur udara itu melekat pada diri kita. Kita dari ujung kaki sampai ujung kepala kita ini memiliki lubang pori-pori sebagai lubangnya oksigen. Ya kan? Mana ada yang tak berlubang? Kulit berlubang nggak? Mulut berlubang, hidung berlubang, mata berlubang, tangan, kaki kita semuanya ada lubangnya. Sampai-sampai pun kantong berlubang. Kalau udah kantong berlubang ini, alhamdulillah bisa diisi. Ya. Tapi kalau kantongnya nggak ada lubangnya, cemana mau ngisi? Angin lah, masuk angin. Itu jadi angin itu bagian daripada diri kita nih. Ya. Di dalam diri kita juga ada angin. Apa bukti di dalam diri kita ada angin? Bisa dibuktikan? Apa? Contohnya, kenapa dia ada angin? Gimana? Keadaannya ketika di dalam perut ada angin. Saat kita tahu biasanya belanjaan gitu. Oh, Kan nggak ikut menggunakan angin. itu angin dari atas. Nah, angin dari bawah kentut. Nah, itu dia. Berarti memang ada unsur angin, ada gas di dalam, bagian daripada udara yang tersimpan, ya kan gitu kan, yang memang itu tak baik kalau lama-lama di dalam badan kita. Saudara pemirsa dimanapun berada, perlu lagi kita paham dari 4 unsur ini. Rasulullah yang diriwayatkan tadi oleh Ibrahim An-Nakhai, dia katakan, innama halaka man halaka qablakum salasun. Sesungguhnya banyak kebinasaan umat-umat sebelum kalian itu karena 3 perkara. Kalau yang 4 tadi itu kan zat ataupun unsur yang ada pada tubuh kita. Ya. Air akan kembali kepada asalnya, tanah akan kembali kepada asalnya, api akan kembali kepada asalnya. Ya, kemudian apa lagi? Udara ataupun air, ya, itu juga akan kembali pada asalnya. Jadi ada zat tanah, kemudian ada zat air, kemudian ada zat api, ada zat angin. Ini 4 unsur ada di tubuh kita yang namanya insan ini, ya kan? Pada saatnya nanti, bila tiba waktunya, semuanya akan kembali kepada asalnya masing-masing. Ya, api kembali kepada api, unsur api. Tanah kembali kepada unsur tanah, air kembali kepada unsur tanah. Angin kembali kepada unsur angin. Nah, penyebab kebinasaan umat, kata Rasulullah, sebelum kalian itu karena 3, nggak banyak-banyak rupanya. Khisalif bifudulil kalam, khisalif bifudulil kalam. Jadi kadang-kadang kita juga perlu tahu, terlalu banyak bicara hal-hal yang sia-sia. Ini juga berdampak yang sangat membahayakan. Ibaratnya kalau dalam kajian belajar itu terlalu banyak ngomong gitu. Si penghafal kata-kata gitu.
bukan orang-orang yang menuntut ilmu yang sesungguhnya. Mendapatkan pengetahuan, dipraktekin ilmunya, dibikin gitu. Dan ada hasilnya insya Allah. Tapi kalau cuman penghafal kata-kata ini, perkara ini tahu, perkara itu tahu, ya kan? Hukum ini tahu, hukum itu tahu, ini halal, itu haram, ini makruh, ini mubah. Semua orang pun pandai. Tapi di dalam mempraktekkannya dengan sejujur-jujurnya, disinilah tantangan yang sebenarnya kepada diri kita. Maka kata Nabi, banyaknya umat sebelum kalian tuh hancur, itu dibinasakan itu karena itu tadi. Khisali bifudulil kalam. Yang dikatakan bahwasannya terlalu banyak bicara hal-hal yang sia-sia. Makanya Nabi katakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khaira auliyas. Ya, baru siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Kalau nggak bisa dia ngomong yang baik, dia lebih bagus diam. Nah, diam itu juga ada unsur yang bagian daripada diri kita. Tapi diamnya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah itu adalah diam yang benar. Menjaga diri dari hal-hal yang sia-sia. Kan gitu kan. Nah, ini akan menyelamatkan diri kita. Maka berlindunglah kita dari keadaan yang sia-sia. Dari sebab lisan yang Allah beri kepada kita ini yang akan membinasakan diri kita juga. Itu yang pertama, saudara pemirsa dimanapun berada. Ya. Nah, ini kita tengok cuaca sudah mulai berubah lagi. Kita di bawah kolam. Sedap. Itu Mas Ahmad. Sudah mulai Mas Ahmad ini sudah mulai nampak lanjut ulurnya sama saya. Kita selalu berdua, selalu bersama. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa terus ketemu walaupun melalui media online. Kawan-kawan, saudara jamaah dimanapun berada, ya. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan hanya di media online ini saja. Ada waktu dan kesempatan kita bisa bertatap muka langsung, ketemu, ngobrol-ngobrol. Ikan di pinggir kolam, mana tahu satu masa nanti kolam ini ya, namanya ada ikannya, suatu masa ikan yang kita piara gede-gede nanti dibakar kita makan sama-sama. Kan gitu Mas Ahmad, ya kan? Mudah-mudahan ini menjadi satu kegembiraan kepada kita. Yang kedua kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 hal yang membinasakan itu. Ya, wafuduli to'am, wafuduli to'am. Jadi wafuduli to'am ini ya, ini banyak makan. Ini penyebab kebinasaan umat-umat sebelum kita dahulu ya. Karena banyak makan. Makanya orang yang banyak makan ini memang dalam kenyataannya kita tengok syarat ini selalu rentan dengan yang namanya penyakit. Nah, maka Rasulullah itu dia makan itu sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau kita kalau nggak lapar kali nggak makan gitu. Kalau nggak kenyang kali nggak berhenti gitu kan. Mesti lapar kali, mesti kenyang kali gitu. Baru kita makan. Nah, ini yang salah dari rumusan yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai panutan suri teladan bagi kita yang mengikut sunnah-sunnahnya. Saudara, kawan-kawan dimanapun berada, ya. Wafuduli to'am. Ini merupakan banyak makan salah satu yang membinasakan banyak umat-umat sebelumnya. Yang pertama tadi, ya, banyak membicarakan hal-hal yang sia-sia. Ya, kan? Wahisoli bifudulil kalam. Nah, yang terakhir yang ketiga, wafudulil manam. Jadi wafudulil manam ini bisa kita pahami bahwasannya orangnya suka melakukan hal-hal yang kira-kira hal-hal ini tidak memiliki manfaat apa-apa. Suka mengerjakan hal-hal yang sia-sia, yang nggak memiliki manfaat apa-apa. Ya, termasuk buang-buang waktu, ya kan? Boleh bermain, boleh kita itu berjalan-jalan, boleh kita itu
ya, mencari kegiatan. Tapi kegiatan itu berisilah dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya kan, karena waktu berjalan terus ini. Kita pun nggak sadar, tahu-tahu ya kan sudah mulai siang, sudah mulai sore, sudah malam kembali. Bertambah satu hari, bertambah kurang usia hidup kita di dunia ini. Kan gitu kan. Apalagi zaman sekarang ini waktu sudah begitu cepat berjalannya kan. Kita sudah sampai di akhir zaman ya kan, dimana segala sesuatunya itu begitu cepatnya bisa didapat, bisa diraih. Kalau kita mau belajar agama, wadahnya banyak ya kan gitu. Dimanapun ada wadah belajar agama, kembali kepada niat kita. Kalau mau berubah itu niat. Kalau cuma rencana itu belum tentu bisa kita kerjakan. Tapi kalau niat, insya Allah di dalamnya sudah ada usaha. Mudah-mudahan dari tausiah kita yang sederhana ini, ingat 3 hal yang membinasakan umat-umat sebelum kita. Yang pertama karena mereka banyak bicara, yang kedua karena mereka banyak makan, yang ketiga karena mereka banyak mengerjakan hal-hal yang sia-sia. Saudaraku, pemirsa jamaah dimanapun berada, mudah-mudahan dari sebab bincang-bincang kita di pinggir kolam ini akan membawa keberkahan kepada kita, kemanfaatan kepada kita. Ya, mudah-mudahan keluarga semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, perlindungan oleh Allah, dan kita tetap menjadi yang terbaik ketika menjadi seorang imam, menjadi suami yang baik kepada istrinya. Ketika menjadi seorang anak yang soleh dan soleha untuk kedua orang tuanya. Ketika menjadi sahabat yang mampu memberikan kemanfaatan dengan selalu mengingatkan diri kita, orang-orang yang kita sayangi, saudara, keluarga kita semuanya. Selamat atas lisan dan ucapan perbuatan kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Samad, barangkali ada yang mau disampaikan dalam tausiah bincang-bincang kita kali ini. Silakan. Kalau ada yang mau disampaikan barangkali, karena kadang-kadang kita perlu juga mendengarkan ungkapan hati dari seorang Mas Ahmad. Nah, ini kita kasih kesempatan Mas Ahmad untuk bisa walaupun 1 menit 2 menit memberikan kata-katanya yang indah kepada kita. Silakan. Jadilah manusia yang berpikir dan jangan cuman banyak omong. Kita hidup tidak hanya di dunia ini, tetapi kita akan kembali kepada yang menciptakan kita. Jadi cukup sekian kata-kata yang saya bisa ungkapkan. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Oke? Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.